Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleta Delvia dengan NIM 2018-1556, Prodi Teknik Informatika Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya, yaitu analisis sistem dan perancangan UUX pada sistem pemesanan tiket Desa Wisata Curug Winong berbasis website di Desa Winongsari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Langsung saja, apa yang disebut website? Website yaitu suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar, video, maupun gabungan dari semuanya yang bersifat statis dan dinamis. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berhasil mengenai konten, gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Latar belakang di sini yaitu perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi pengguna aktifnya. Salah satunya adalah website. Website merupakan salah satu media yang paling sering untuk diakses dan digunakan dalam mencari berbagai informasi dan sarana komunikasi. Selain analisis perancangan sistem, user interface (UX) juga berperan penting untuk membangun sebuah aplikasi karena desain pada sebuah aplikasi harus rapi dan terorganisir. UX dibangun dengan melihat kebutuhan pengguna atas sebuah aplikasi yang akan dibangun mulai dari desain tampilan, fitur, dan tentunya berbagai kebutuhan lainnya. Untuk air terjun Curug Winong ini menjadi tempat wisata yang sedang berkembang. Pemesanan tiket wisata Curug Winong masih menggunakan sistem yang manual. Nah, tujuannya kita untuk menghasilkan sistem pemesanan tiket berbasis web yang bisa memudahkan pihak pengunjung untuk memesan tiket yang dapat dilakukan dimanapun dan tentunya dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, menghasilkan sistem pemesanan tiket berbasis web yang bisa mempermudah mengelola dan menyampaikan informasi terkait wisata. Yang terakhir, meningkatkan kualitas wisata. Nah, manfaat di sini dibagi menjadi dua, ada bagi mahasiswa dan bagi instansi. Bagi mahasiswa mampu mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dalam proses pembelajaran kuliah sekaligus menambah wawasan dalam bidang kerja. Sebagai syarat tentunya dalam memenuhi mata kuliah kerja praktek, dan yang terakhir meningkatkan rasa tanggung jawab dalam kerja. Bagi instansi, meningkatkan efektivitas kerja karyawan tiketing Desa Wisata Winongsari dan mempermudah dalam menyampaikan informasi seputar wisata, mempermudah pengelolaan data. Sistem yang sedang berjalan saat ini yaitu datang, mengantri, membeli tiket, membayar, dan kemudian masuk wahana dan selesai. Analisis kebutuhan hardware dan software di sini, kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama web browser, yang kedua text editor, yang ketiga web server. Untuk kebutuhan perangkat lunak di sini ada AMD A4020 APU with Radeon, dan kemudian ada RAM-nya 4 GB, operating system Windows 7 Ultimate 64 byte. Flowchart admin bisa kita lihat di sini. Kita mulai, kemudian login, kita masukkan user dan password, kita cek. Ketika kita gagal maka akan kembali ke menu login, ketika kita berhasil maka akan ditampilkan beranda, profil pengguna wisata, kategori, pendapatan, aktivitas, data transaksi, data komentar, dan data testimoni, kemudian kita keluar. Untuk flowchart di sini sama saja, tapi di sini bedanya untuk yang ditampilkan yaitu beranda, kontak, booking, akun, dan keluar. Untuk use case diagram, admin di sini bisa login, kemudian data pengguna, data komentar, data transaksi, data wisata, dan data aktivitas, data pendapatan. Kalau user di sini hanya bisa untuk login, data pengguna, data komentar, data transaksi, data wisata, dan data aktivitas. Tidak bisa mengolah pendapatan karena pendapatan hanya bisa diolah oleh admin. Untuk sequence diagram, ini admin atau user login, masuk sistem, kemudian tampil from login, kemudian input user dan password, klik tombol login. Kemudian nanti akan dicek email dan passwordnya. Ketika gagal maka akan mengulang lagi, ketika berhasil akan dicek database-nya, kemudian login berhasil. Untuk sequence diagram pengguna sama saja di sini, tapi bedanya untuk pengguna itu bisa ditambah, edit, hapus, dan detail. Ketika mau ditambah, maka tampil data user, klik tombol tambah, tampilan form tambah, mengisi form tambah, dan cek isi form, mengisi data dengan lengkap, dan kemudian data berhasil disimpan. Untuk edit, hapus, detail sama saja ya. Untuk sequence komentar masih sama, dengan fitur tambah, edit, hapus, dan detail. Untuk transaksi, pembeli menampilkan proses transaksi, kemudian user klik menu yang dibeli, klik bayar, proses pembayaran, menghitung total, menyetujui pembayaran, dan menampilkan bukti pembayaran. Untuk scan diagram wisata masih sama seperti tadi. Di sini fiturnya juga sama, yaitu tambah, edit, hapus, dan detail. Untuk aktivitas sama seperti tadi.
Fiturnya tambah, edit, hapus, dan detail. Untuk scan pendapatan, yaitu admin menampilkan data pendapatan, klik tombol detail, kemudian tampil form detail, dan menampilkan data detail, konfirmasi penampilan data, dan data berhasil ditampilkan. Scan diagram kategori, masih sama seperti tadi, di sini fiturnya juga sama, tambah, edit, hapus, detail. Masuk ke aktivitas diagram login. Admin atau user kunjungi web, kemudian from login ketika berhasil input nama dan pengguna kata sandi dan pilih level. Kemudian diverifikasi ketika berhasil, maka masuk ke dashboard, ketika gagal kita ulang kembali. Activity diagram pengguna, kita login, kita berhasil, langsung ke user. Di sini fiturnya ada tambah, edit, hapus, input user, save, kemudian gagal, kita balik lagi, ketika berhasil maka kita bisa logout. Langsung saja activity diagram komentar seperti tadi. Di sini bedanya, yang membedakan hanya ini untuk tambah, edit, hapus, dan detail ya. Untuk diagram aktivitas sama seperti tadi, seperti data komentar, fiturnya itu tambah, edit, hapus, dan detail. Untuk activity diagram wisata, admin atau user login, kemudian nanti ditampilkan juga sama, tambah, edit, hapus fiturnya ya. Selanjutnya, activity diagram aktivitas ini fiturnya beda, hanya detail dan tambah, karena tidak bisa dihapus lagi. Untuk pendapatan, login, pendapatan hanya bisa fiturnya di detail, tapi prosesnya sama saja. Untuk kategori sama, yaitu 4, tambah, edit, hapus, detail. Kita masuk di entity relationship diagram. Di sini user, ada nama pengguna, nama lengkap, nomor telepon, password user, memesan tiket, ada harga, ID tiket, tanggal pemesanan, paket pemesanan, kemudian membuat kode tiket, ini ada kode tiket, tanggal pemesanan, paket pemesanan, dan kemudian dihitung, kemudian terjadilah transaksi, ID transaksi, tanggal pemesanan, total harga, dan dibayar oleh user kembali. Kelas diagram, user, transaksi, kode tiket, dan tentunya tiket. Untuk struktur kelas diagram, ada tabel user, tabel transaksi, kode tiket, dan tiket. Untuk user, primary key-nya nanti ada password, transaksi, primary key-nya tidak ada. Terus untuk kode tiket, primary key-nya tidak ada. Terus untuk tabel tiket, primary key-nya ID tiket. Ini tampilan database. Langsung kita masuk ke perancangan UI/UX. UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual dengan desain sebuah sistem. Tampilan tersebut menggunakan pengguna berhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah ya, UI juga harus mudah digunakan. Sedangkan UX merupakan proses pendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk. Tujuan desain itu sendiri untuk memperindah tampilan suatu produk. Ini perancangan UI/UX, tampilan berandanya seperti ini. Ada beranda tentang kontak masuk, terus kemudian ada fitur masuk dan daftar. Untuk fitur daftar ditampilkan seperti ini. Untuk fitur login nanti seperti ini, dan disajikan ada fitur user, password, level, masuk, daftar sekarang. Tampil halaman user, ada beranda tentang kontak booking user. Untuk tampilan tentang nanti ada beranda tentang kontak dan masuk, dan foto tentangnya, tentunya penjelasan tentang Curug Minong. Langsung masuk di halaman booking, beranda tentang kontak masuk user. Nanti di sini ada penyuduan paket hemat. Tampilan kotaknya seperti ini. Tampil halaman pertanyaan, ada beranda tentang kontak masuk. Fiturnya ada itu, kemudian nanti bisa kita kirim. Tampilan beranda admin, nanti ada halaman utama, beranda master data, laporan tambahan keluar, dan data pengunjung. Data wisata, data berita, data transaksi, dan nanti kemudian pendapatan, kita tampilkan pendapatan 1 bulan dan kategori wisata. Untuk paket wisata dibagi menjadi 5, paket keluarga, paket air, paket outbound, paket hemat, paket komplit. Tampilan data wisatanya seperti ini. Masuk di bab terakhir, yaitu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia komputer adalah sebuah hubungan antar manusia dan komputer mempunyai karakteristik tertentu ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan menjelaskan sebuah sistem yang bertopengkan antara sebuah dua muka interface. Kesimpulannya, sistem yang telah dibuat sangat mempermudah user untuk melakukan proses pemesanan tiket wisata. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sistem disempurnakan dari sistem yang berjalan sebelumnya, yang akan sangat membantu user untuk memesan tiket dan memperoleh informasi seputar wisata dari website secara cepat dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat tutur kata, saya mohon